Kembali lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Seperti biasa Detikers, kalau di hari Jumat kita akan agak sedikit rapi-rapi. Rapi-rapi, kita Bener. semangatnya sudah membara banget, merah Ya. putih tuh Detikers. Tinggal digerek aja memang sebetulnya ya. Berkibar. Nggak usah dinyanyiin dong, lanjut dong Kan bukan lagu Di. kebangsaan. Oh ya bener. Hari ini Detikers kita ketemu lagi bersama Pak Danang. Karena minggu yang kemarin sama SSDM tuh Jumat lalu. Minggu lalu, iya. Sama Pak Danang juga ya kan. Rabu deh. Rabu tuh kan. Makanya aku nanya dulu. Makasih Nirmala ya. Apa-apa. Kita mau ngobrol sama Pak Kapolres Blitar Kota. Nah sudah ada Detikers di studio ya, kita siap-siap curhat lagi. Terutama juga mungkin buat kamu Detikers asal Blitar dan sekitarnya. Mau yang lahirnya di Blitar atau sekarang sedang menetap di Blitar. Yes. Atau sering bolak-balik ke Blitar ya. Karena saat ini juga kita sedang disaksikan oleh teman-teman di Polres Blitar Kota dan juga ada Bapak Wakapolres sedang menyaksikan ya. Karena yang ada di studio saat ini adalah AKBP Danang Setio Pambudi Soekarno SHSIK selaku Kapolres Blitar Kota. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Widih, kita mau nanya dulu Pak. Berarti dari Blitar ke sini hari ini dari tadi pagi? Apa dari kemarin nih Pak? Wah dari kemarin kita. Udah kemarin, udah prepare. Prepare. Soalnya Jakarta macetnya kadang-kadang gak baik hati ya. Bener lagi. Tapi soalnya dengar-dengar Bapak udah di sini dari jam 8 pagi tadi Pak. Enggak dari kemarin. Enggak, mungkin nginep di Mercure depan. Gue takut lah deg-degan. Kayaknya kita salah si jadwal. Soalnya Nirmala sering kasih jadwalnya salah. Oh gitu, Iya, ya ampun maafin bener. Nirmala ya. Jadi dari kemarin sudah ada di sini Pak. Dari kemarin kita datang, Oh. semalam datang, kemudian ya sebelumnya kan dinas di Jakarta juga, jadi Oh. ketemu teman-teman dulu di sini. Oh iya. Wah bener sih Pak, Bagus. sekalian reunian kecil-kecilan di sini ya. Oh. Kita juga mau reunian kecil-kecilan, tapi kita mau menyapa kali ini teman-teman yang saat ini lagi nobar. Lagi pada Jumat curhat juga nih. Yes. Tapi dari Blitar. Yes. Kita mau menyapa sekarang ada Wakapolresnya juga, ada Kompol Yoyo Dwi Purnomo. Selamat pagi. Pak Yoyo. Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi Pak. Mas, Mbak. Hai semuanya, teman-teman di Ya. Blitar semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Ini dari Polres Selamat Blitar pagi. Kota, betul Pak Yoyo ya? Betul, Wah, Mbak. Pak Yoyo mungkin Mbak mau ini. dikasih tahu juga nih sama Detikers yang ada di studio maupun yang sedang menyaksikan dimanapun mereka berada. Ada siapa aja sih Pak Yoyo di Polres Blitar sana? Terima kasih. Mohon izin Komandan. Mbak Indi, Mas Aryo dari Blitar Kota. Kebetulan kami juga melaksanakan Jumat Curhat. Kebetulan yang hadir di sini adalah beberapa tokoh masyarakat, termasuk ada Pak Camat. Pak Camat Sana pagi. Pagi Pak. Kemudian langsung Pak Dan Ramil, Sananwetan, kemudian Pak Kapolsek dan seluruh PJU, Pejabat Utama Polres Blitar Kota juga hadir di sini. Kemudian dari masyarakat ada tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Wah, Wih, seru keren. banget. Bapak Ibu terima kasih pagi-pagi sudah berkumpul Betul. bersama dengan Pak Wakapolres juga tentunya ya. Bapak Ibu biar kita semangat yang ada di sana karena lagi nobar juga. Kita mau ngajakin Bapak dan Ibu yang ada di Blitar untuk tagline-nya Detik Pagi barengan sama Pak Kapolres juga di studio deh. Kalau gitu gimana yuk? Boleh banget nih ya, karena kebetulan saat ini kita sedang disaksikan 46.000 penonton dari seluruh Indonesia. Bisa dilihat langsung ya di platform streaming kami Bener. www.detik.com. Nanti bisa dilihat di situ pop up dan ada kelihatan tuh real time penontonnya lagi berapa. Ya total 50.000 lah sama warga Blitar ya, karena lagi pada gabung sama nonton kita di situ ya. Oke, jadi kita punya tagline, kalau kita bilang Detik Pagi, jangan tidur lagi. Kita tanya dulu, Pak Danang maaf dikerjain ya, boleh gak Pak? Ayo. Boleh? Biar Wah, semangat. kita tanya balik, ayo katanya. Betul. Oke, coba kita tanya dulu teman-teman yang ada di Blitar semuanya, sudah siap untuk tagline bareng? Dan kita pakai gerakannya. Siap. Gerakannya simpel Siap, aja atau katanya. terserah aja Bapak dan Ibu ya. Aku juga kadang kan jaipongan, Bener. kadang sarang hae, kadang apalah sekeluarnya aja deh. Coba ya, oke. Detikers, kembali lagi di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Terima kasih semangatnya Bapak dan Ibu dari Blitar ya. Kita akan mulai ngobrol-ngobrol barengan sama Pak Danang yang ada di studionya Detik Pagi. Terima kasih, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Selamat pada Jumat curhat di sana, teman-teman di Blitar.
Tapi sebelumnya Aryo aku mau mengucapkan Ya. ya meskipun sudah lewat, selamat ulang tahun buat Pak Danang kemarin Wih, ulang tahunnya 1 bener. Oktober. Waduh. Geng Oktober aku dan Pak Danang. Meskipun Pak Danang masuknya Libra, aku Scorpio. Bener. Gimana Pak, dikasih kado apa Pak kemarin Pak? Aduh, hancur. Kok hancur kadonya Pak? Hancur. Kenapa? Kenapa? Apa yang dikasih pertama kali? Ya dari keluarga, tentunya Ah. dari istri, Iya. anak, orang tua, terus kemudian Alhamdulillah. teman-teman dari kerja, kemudian dari senior, kemudian ada Pak Dandim, Pak Danion, terus kemudian ada banyak lain. Jadi hancur pokoknya. Maksudnya surprise-nya banyak gitu. Pecah nih gitu kan harinya. Pasti, Mudah-mudahan pasti, jadi hari pasti. yang berkesan ya buat Bapak di tahun 2023 ini. Tapi siapa Pak yang pertama kali gue ucapin selamat ulang tahun? Tentunya istri. Istri, Keluarga. istri dan 12 anak. malam. Ya. Nah, Aduh, biasanya romantis. kalau istri mah biasanya bapak suaminya yang ulang tahun istrinya yang minta kado ya Pak ya. Minta ditraktir biasanya gitu. Suka gitu. Suka gitu. Iya. Ya berkaca dari mama aku kok kayaknya kalau papaku yang ulang tahun aku yang kadonya banyak Bener. gitu. Kamu juga calon-calonnya kan seperti itu ya terlihatnya. 100.000% benar ya. Itu no debate. No debate ya. Oke, jadi ini menarik sekali karena Bapak Danang ini merupakan salah satu orang yang sangat luar biasa juga gitu ya. Bapak AKBP Danang ini berpengalaman di bidang staf dan juga reskrim. Banyak ngungkapin kasus besar pada saat berdinas di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Serius Pak? Wah. Ini nih yang menghancurkan moral bangsa nih ya. Ya Gitu. bukan prestasi pribadi atau kerja tim. Jadi semuanya bekerja. Tapi kan atas komando Bapak. Bener, humble Betul. nih, humble. Alhamdulillah luar biasa. Dan baru menjabat Kapolres Blitar Kota di awal Agustus 2023 kemarin. Oh baru banget ya Pak ya? Baru. September Baru. Oktober 2 bulan ya. Bener, tapi langsung tancap gas dengan menangani berbagai kasus. Jadi rutin belusukan, buat nyapa, dan dengerin langsung keluhan masyarakat. Termasuk lewat program Jumat Curhat dan juga Minggu Kasih. Itu dia meskipun pada prakteknya Jumat Curhat itu nggak cuma di Jumat aja Bener. ya. Dari Senin sampai Kamis sampai Sabtunya juga pasti selalu mendengarkan keluhan dari Nah masyarakat. kita pengen nanya, biasanya kalau di Blitar sana Pak, Jumat Curhatnya atau Minggu Kasihnya itu seperti apa sih Pak? Jadi gini, untuk program Jumat Curhat ini kan udah jadi nasional. Ya. Namanya Jumat Curhat. Jadi dilaksanakan hari Jumat. Tapi tadi disampaikan kan, pelaksanaan tidak hanya hari Jumat saja, hari lain juga sama, baik pagi, siang, malam, tergantung sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Dan di Jumat Curhat itu kan nomor-nomornya bapak-bapak yang ada di Polres semuanya tuh kan pada tahu ya Pak ya. Jadi bisa mengadukan aduan itu langsung biasanya WhatsApp gitu. Dan itu kan kayak wah mereka ini kan juga punya jam istirahat tapi jam berapapun diterima keluhannya dari masyarakat. Itu yang menariknya ya Pak ya. Kemudian apa yang dilakukan biasanya Pak? Apakah Bapak kemudian jemput bola begitu ya, mendatangi daerah-daerah yang biasanya berkumpul atau seperti apa Pak? Jadi rutin setiap Jumat itu untuk saya pribadi itu nanti bergilir dari kecamatan-kecamatan ke desa-desa maupun kelurahan. Jadi dibuat jadwal. Dan saya teman pejabat Polres melaksanakan, para Kapolsek juga melaksanakan Oh. di daerahnya masing-masing. Oke, Jadi berarti, serentak. berarti kayak pecah badan gitu ya Pak ya? Iya, Ada di iya, daerah jadi iya. makin luas lagi. Betul. Ya. Oh, tapi Jadi- kemudian memberikan laporannya ke Bapak? Iya, semua dilaporkan untuk kegiatan itu. Jadi kegiatan situ nanti ketemu dengan masyarakat, apa yang di permasalahan di masyarakat nanti disampaikan ke kami, nanti kita tidak lanjutin. Oke. Kalau memang itu jadi bagian tugasnya Polri, Polres, nanti langsung kita tindak lanjutin. Oke. Tapi kalau memang bagian instansi lain nanti kita sampaikan. Oh. Biasanya Pak, kalau di Blitar yang paling sering yang dicurhatin tuh apa sih Pak? Keluhan Boleh nggak? seputar apa Pak? Ya, selama kurang lebih 2 bulan ini yang sering saya dengarkan salah satunya adalah masalah balap liar. Oh. Balap liar, Lagi-lagi yang berhubungan dengan lalu lintas ya. brong. Nah, Knalpot brong. Ya, terus kemudian ada beberapa yang curhat masalah ini masih musim pancaroba, masalah kekeringan. Iya. Aduh ya lagi. Jadi alhamdulillahnya untuk di wilayah hukum Blitar Kota itu untuk air masih cukup, Oh, debit Masya air Allah. masih besar. Cuman untuk di daerah perkebunan, pertanian memang Kering ya? ya keringnya karena airnya ngantri. Tuh ya ini sekali Pergantian. lagi pesan buat kita semua jangan sisakan makanan. Lihat tanamnya lama. Jangan buang-buang air di Iya. ke arah sana Cindy. Iya sih benar juga dan juga kan airnya kan ini ya terbatas gitu dipakai buat mengairi pertanian gitu kalau tiba-tiba kayak misalnya terong-terong yang dipetik gitu ya terus udah gitu juga ubi-umbian yang dipetik kamu tidak habiskan di piring kamu menangis itu ya para petani kita.
Iya benar. Benar. Cuman ini yang menarik juga Pak, karena kebetulan kemarin tetanggaku persis di komplek gitu ya, sampai curhat bahwa si air tanahnya itu habis. Jadi akhirnya beliau itu harus bikin sumur bor baru untuk mencari lokasi air di tempat yang lain. Tapi sampai sebegitunya. Jadi ternyata di Blitar juga mengalami hal yang sama ya Pak ya? Ya kurang lebih sama, karena emang nasional ini kan, Iya, lagi isu nasional. pancaroba, lagi kering semua, belum ada hujan turun. Oke, dan biasanya seperti apa Pak penanganan langsung kepada Betul. masyarakat yang mengeluhkan hal-hal tersebut? Yang pertama kita lakukan himbauan-himbauan terus, kegiatan untuk masalah kebakaran ketika sekarang kan banyak Lagi banyak musim banget, Pak. panen nih. Betul. Jadi kebiasaan musim panen nanti Dibakar. dibakar. Jadi kita sampaikan kalau memang dibakar ya harus dilokalisir, ditungguin, jangan sampai nanti melebar kemana-mana. Terus kemudian kalau bakar-bakar sampah lagi bersih rumah ya harus ditungguin, jangan Iya, sampai iya, nanti betul. bakarnya di satu titik ini, tapi karena anginnya ini ke bawah abunya, Iya. baranya ke bawah kemana, nah, ini nempel di mana kebakaran. Betul, betul. Tungguin jadi ya gitu. Jangan Bapak Ibu terutama yang ibu-ibu nih habis bakar sampah nyetrika dulu gitu. Iya. Terus udah gitu cuci piring dulu gitu. Oh nih nyetrika juga jangan lupa buat dicabut. Cabut, kalau udah bener, ya. Karena kalau urusan bakar-bakaran cukup ayam sama sate aja yang dibakar, yang lainnya nggak usah ya, takut ya. Oke, tapi sama 2 bulan ke belakang Pak, respon dari masyarakat gimana Pak? Untuk respon masyarakat, alhamdulillahnya ya cukup bagus dan alhamdulillah baik. Jadi banyak kita berinteraksi, apa yang jadi masalah kita selesaikan bersama. Kalau misalnya banyak kebut-kebutan, banyak masalah brong, dia knalpot yang brong, suaranya kenceng-kenceng itu, Yang rantang ya gitu. kita lakukan razia bersama. Itu tuh Jadi biasanya ini Pak cowok-cowok yang mau kelihatan keren Pak jemput cewek di depan rumahnya bukannya ngebel atau assalamualaikum tapi brong tong 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 dikiranya keren. Sepertinya pengalaman. Enggak. Banyak Pak yang kayak gitu ya kayak itu auto nggak didapat restu dari papanya biasanya salah. Jujur dong, dulu pacaran sama anak gangster, cerita sama bapak. Enggak gangster Lupa sih Pak lo. tapi dia tim tempurnya sih Pak memang ya. Heeh. Jadi kadang motornya mogok tapi knalpotnya tetap kenceng ya. Jadi inspirasi sama film ini. Dilan, emang. Dilan. Kan dari Bandung Pak memang. Oh, Biasa kan banyak yang iya, motor iya, iya, kan iya, iya. gitu. Sekarang depan bapak gak berani. Kalau lagi off cam Pak cerita gini, ya dulu mah gue seneng deh kalau dijemput sama kayak gituan. Enggak enak aja lo. Aduh. Nah, justru itu menunjukkan gitu ya kan banyak yang cewek-cewek nggak mau dibonceng pakai motor kata siapa motor mantan gua mogok juga gua dorong bareng sambil hahaha. Kalau lagi lovey-dovey mah apa juga ketawa ya kan. Bukan terpaksa tuh ya. Dulu sih kayaknya sekarang mikir kok dulu mau. Emang semua sesuai umurnya aja. Dulu mah apa juga indah ya. Semua pada indah. Nah, termasuk juga hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa juga untuk kita gitu ya. Bertemu dengan Bapak Danang di sini dan akan menjawab kebutuhannya dari Detikers yang punya masalah atau mungkin juga pengen curhat tentang kondisi di Blitar sana ya dia. Betul sekali. Mungkin ada dari teman-teman di Blitar dan sekitarnya gitu ya yang ngerasa kayaknya ini udah meresahkan banget terus udah gitu juga kayak mesti minta pertolongan sama siapa lagi Bener. gitu kan akhirnya diadukanlah ke Jumat Curhat. Jadi kita udah kumpulkan beberapa orang yang emang pengen menyampaikan langsung terkait hal yang dikeluhkannya kepada Pak Danang mumpung Pak Danang ada di studio dan bisa langsung ditanggapi. Betul, tapi habis yang satu ini Detikers. Makanya jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Jumat Curhat, kita agak sedikit lebih tegas kan. Aduh. Karena Nah kita gak cocok tau, udah biasa aja. Biar Bapak aja yang tegas. Kalau kita kan lebih kayak lenong ya. Kalau mungkin di Blitar lebih friendly dengan ludruk ya. oh iya benar. Tapi dari tadi ya kalau ngobrol sama Bapak itu beneran ramah banget. Pak, terima kasih loh Pak sudah memberikan gambaran yang berbeda lah mengenai polisi gitu Kan ya. seperti ilmu padi, kian berisik, kian merunduk. Asik. Ya kan? Kian banyak pengalamannya tuh, kian friendly dan kian menyenangkan. Bener, gitu. bener. Tapi Pak nggak culture shock Pak. Kan sebelumnya di Metro Jaya ya, di Polda Metro Jaya. Tiba-tiba dipindahin ke Blitar gitu. Rasanya seperti apa tuh Pak? Rasanya senang. Kita harus dimanapun harus senang. Oh bener. Iya sih, Kita bener, nikmatin. Kan pasti kan dari masing-masing daerah di Jakarta maupun tempat lain ada karakteristik yang berbeda. Nah itulah yang
punya pengalaman baru. Artinya ini buat para teman-teman Polri gitu Pak, dimanapun ditempatkan berarti harus bisa cepat adaptasi dan juga membaca karakteristik dari masyarakatnya ya Pak ya. Betul. Itu pasti kan challenge sendiri juga tuh yang mendewasakan dan bikin orang tuh semakin humble tuh pasti. Benar-benar. Coba kita lihat kalau gitu ya, kalau kita bertemu dengan warga Blitar dan bapaknya menghadapi warga Blitar seperti apa. Karena sekarang kita akan langsung masuk ke Jumat Curhat. Kita akan mulai dengan Jumat Curhat yang pertama. Kali ini kita sengaja ngambil langsung dari warga Blitarnya yang saat ini bergabung juga di Blitar Kota ya. Coba selamat pagi teman-teman Bapak, di Blitar Ibu, Kota. Kita kembali lagi mungkin ke audiens yang tadi. Ini saatnya Bapak dan Ibu untuk silakan nih berkesempatan menyampaikan keluhannya kepada Pak Danang yang akan langsung direspon. Betul, barangkali ada satu orang warga mungkin di lokasi yang mau Jumat Curhat nih, boleh sekalian nih disaksikan sama 46.000 orang saat ini. Silakan mungkin boleh dibantu dari Wakapolres mungkin. Oh ada yang langsung ya, oke. Ada. Terima kasih. Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya Pak Putut Agus dari masyarakat Kelurahan Gedok, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Ingin menyampaikan curhatan warga, terutama terkait dengan masalah lalu lintas di Jalan Nasional, di Jalan Sudanjo Supriyadi, mulai dari ruas timur sampai ke perempatan Herlingga. Itu ada 4 titik yang rawan di jam-jam pagi, terutama jam sekolah dan para pekerja yang berangkat bekerja. Terutama yang pertama di pertigaan Ngegong, itu yang masuk di lingkungan Ngegong itu arahnya di MI Gedok, di Pondok Pesantren, kantor Kelurahan Gedok, ada MTS juga, MTS Unggulan, Perwanida, dan nanti juga ada rencana SMP 6, serta instansi kantor Kelurahan Gedok sama kantor DLH Kota. Yang kedua, mohon maaf menyebut merek, di depan Indomaret, Jalan Sudanjo Supriyadi, itu juga agak rawan. Yang ketiga, di depan ex kantor Kelurahan Gedok yang pertigaan di situ juga rawan. Dan yang keempat ada di pertigaan sebelah SPBU Gedok atau menuju Jalan Brigjen Katamso, yang selama ini pengaturan lalu lintas dihandle oleh petugas relawan atau istilahnya Pak Oga. Nah, menurut kami mungkin kurang mahir ataupun masih kurang berkompeten. Mohon maaf, mungkin mulai besok ataupun di lain waktu mohon kajian untuk dihadirkan petugas yang berkompeten dari Polres Blitar Kota. Itu Bapak Kapolres. Yang lainnya di ruas Mojopahit, Jalan Suryat, mulai Unisba itu ke timur sampai di perbatasan kabupaten. Itu ada 2 perempatan yang agak rawan, yaitu perempatan Jalan Mojopahit dan Jalan Suryat. Meskipun ada lampu peringatan, tapi di situ juga sering terjadi kecelakaan. Yang sebelah timurnya itu juga agak rawan, itu di perempatan Jalan Mojopahit dan Pemuda Sumpono, itu kebalikannya dari lingkungan Gong tadi, tapi ini dari sisi selatan. Yang selatannya kantor DLH Kota itu juga agak rawan karena kecepatannya sangat tinggi untuk berkendara, tapi tidak ada petugas ataupun rambu-rambu yang mengatur. Itu Bapak yang pertama. Yang masalah yang kedua terkait di Kecamatan Sanan Wetan, itu banyak terdapat kos-kosan, khususnya di Kelurahan Gedok. Kami mohon jangan sampai, selama ini kan berita-berita masalah kos-kosan kita dengar di media massa sama di media sosial seperti itu. Jangan sampai terjadi hal yang negatif. Kami mohon tetap teratur diadakan giat pemantauan dan penertiban. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak. Semoga niat baik kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putu. Mumpung nih Bapak benar-benar pertanyaannya seperti soal esai gitu ya, beranak pinak. Tapi mantap sama Pak Kapolres sudah dicatat semuanya. Jadi silakan mungkin Bapak gimana nih catatan Bapak juga langsung tebel ya Pak ya. Baik. Terima kasih Mbak.
Terima kasih Pak Putut, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sekalian. Jadi sebelumnya ini kebetulan kalau tidak salah untuk Jumat Curhat yang kali ini di Blitar ini di Kecamatan Sananwetan, ini dilaksanakan di tempat terbuka ini kan. Oh iya. Nah ini kalau tidak salah di salah satu situs namanya situs Gedok. Oh. Ada candi. Ini ada berarti bekas. salah satu tempat wisata ya Pak ya? Iya, Oh. salah satu tujuan. Nanti Jadi- kayaknya kita bisa ke sana, belum pernah ke Blitar Pak soalnya. Boleh ditunggu nanti. Banyak tempat yang menarik yang harus Iya. dikunjungin. Betul. Baik itu nanti religi maupun sejarah. Oh iya, sejarah sih terutama ya. Langsung Tertarik aku banget. browsing loh. Candi Gedog. ya. Hmm. Oke. Kelihatan adem ya di sana. Di Jakarta lebih ke polusi ya. Silakan dijawab dulu sama Pak Kapolres. Baik Pak Putut, sekaligus nanti saya berikan arahan kepada Kasar Lantas dengan Kasat Lantas terkait masalah lalu lintas, nanti Pak Kasat Lantas kemudian Pak Kasat Bimas tolong nanti segera ditindaklanjutin anggota yang ada nanti disesuaikan dengan titik-titik simpul tiap pagi untuk pengaturan lalu lintas, terutama untuk di tadi yang disebutkan. Jadi kalau pagi memang banyak yang berangkat kerja Iya. sama anak sekolah. Ini memang harus diberdayakan. Kemudian untuk Pak Kasat Bimas, tolong nanti diberikan pelatihan lagi, khususnya kepada security pihak sekolah atau satpam pihak sekolah. Ajarkan mereka nanti kerjasama dengan Pak Kasat Lantas untuk berikan pelatihan bagaimana cara, kapan waktu yang tepat untuk memberhentikan, kapan waktu tepat untuk memberikan aba-aba peringatan biar pengendara itu tidak tergopoh-gopoh nanti untuk berhenti. Ya. Jadi tidak membahayakan. Untuk menyeberang, kemudian pelatihan yang lain. Kemudian untuk alat peraga yang digunakan, baik itu nanti senter, alat peraga yang lain, tolong nanti dicek kembali. Terus kemudian yang kedua masalah kos-kosan. Memang di Blitar ini mulai lagi berkembang untuk terutama untuk kos-kosan. Karena memang banyak pekerja yang dari luar daerah yang tinggal tinggalnya harus menetap karena memang kerjanya di Blitar Kota. Jadi untuk kos-kosan nanti Pak Kapolsek dari kemarin sudah diarahkan untuk melakukan pendataan, pemantauan, terutama nanti kerjasama dengan pemerintah kota untuk masalah perizinannya. Untuk kos-kosan ini jangan sampai nanti ada disalahgunakan. Jangan sampai nanti timbul kerawanan, timbul permasalahan baru nanti di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk di Kelurahan Sananwetan kalau salah sesuai dengan data itu ada 144 kos-kosan yang tersebar di beberapa kelurahan, termasuk yang salah satunya di Kelurahan Gedok. Jadi nanti akan kita tindak lanjutin, nanti akan kita laporkan lagi untuk tindak lanjutnya. Mudah-mudahan itu Pak Putut, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Dan. Terima kasih sudah memberikan curhatnya di hari Jumat ini begitu ya. Kita mau kembali dulu ke Pak Kapolres ya. Terima kasih banyak. Mari. Ini soalnya Pak, aku juga menarik nih kalau misalnya Bapak nggak main ke sini, mungkin kita nggak akan tahu ya ada Candi Gedok ini. Dan ini aku sempat nyari-nyari juga tadi, ternyata ini bangunan yang berasal dari masa Singosari, tapi kalau dilihat dari temuan fragmen reliefnya, diduga berasal dari periode yang lebih muda, yaitu masanya Majapahit. Betul. Jadi ini ada menunjukkan kalau ini ada keberlangsungan dan continuity kebudayaan yang berlangsung antara masa Singosari dan Majapahit. Diambil dari kebudayaan kemendikbud.go.id. Banyak banget peninggalan sejarah di Blitar tuh ya Pak ya. Aku ingat Pak, biasanya tuh ada orang yang suka ada sebuah pemandian gitu loh Pak di Blitar. Ada. Iya. Jadi di Blitar yang tidak dimiliki daerah lain, salah satunya adalah Makam Bung Karno. Nah itu dia, banyak yang katanya ke Makam sana Bung Karno. pakai airnya ya Pak ya. Terus kemudian ada satu lagi, ada Candi Panataran. Nah, tadi disampaikan tadi menarik tuh, ada keberlangsungan dari masa Singosari. kerajaan kan. Nah, kalau zaman Hindu Buddha dulu, kalau kita belajar sejarah, salah satu cirinya itu kan bangunannya dari batu. Yes. Tapi kalau waktu masa kerajaan Majapahit itu dari batu bata. Makanya di situsnya yang ditemukan itu yang digali itu kan ada batu bata yang di atas, kemudian di bawahnya itu ada relief yang dari batu keras. Oke. Itu salah satu yang membedakannya itu. Iya. Berarti ini sebetulnya seperti semacam throwback ya. Aku ingat banget pelajaran ini tuh SD IPS kelas 4. Ngafal-ngafalin kan. Dan itu tuh semuanya banyak banget yang berasalnya dari Blitar tuh. Jadi selama ini kalau kamu cuma baca di buku sejarah, mampirlah ke Blitar Detikers. Ya ini juga adalah panggilan untuk diri aku sendiri. Sebentar, ternyata aku sudah pernah ke Blitar karena aku sudah Candi pernah ke Candi Penataran ini. Ditatar memang ya. Bener, betul aku lihat kayak
kayak kenal, oh aku udah pernah kesini. Itu Hmm. bagus dan rapi banget loh Pak. Yes, kelilingnya tuh lihat gradasi warnanya, rumputnya hijau, Iya, iya, ada iya. candinya, lalu langitnya sangat biru terbentang Oh, luas. Masya Allah. Iya, untung ya Pak, terima kasih sudah main sini karena kita jadi belajar banyak juga tentang Blitar ya Pak. Betul. Ini yang menariknya kalau misalnya kita kehadiran dari Kapolres dari masing-masing daerah ya dia. Kalau oleh-oleh biasanya apa Pak Blitar? Kalau oleh-oleh, kalau oleh-oleh makanan, makanan itu kalau di Blitar ada pecel Blitar. ya. Oke. Karena memang tempatnya di Blitar. Iya betul. Kalau pecel Madiun tempatnya Di di Madiun. Madiun, betul. Kalau pecel lele kita Tapi- makan lele, kalau tapi pecel memang, ayam beda. Ada perbedaan nih. Apa Jadi perbedaannya kalau sama ada pecel di Madiun yang saya rasakan. sambelnya ya Pak? Kalau di Madiun itu ada agak manisnya, manis dan rasa kacangnya emang dari kacang kan. Terus pedasnya, terus kalau di Blitar itu ada campuran tersendiri nih. Ada beberapa ciri khas campurannya, ada pakai kencur. Oh, I like kencur. Berarti kayak ibaratnya tuh ada herbs gitu, jadi wanginya Iya, tuh lebih kayak betul. rempah-rempah gitu deh. Masuk kebayang ya. Pak, Jadi ngobrolnya panjang banget nih, mohon maaf Pak. Ini udah baik banget yang nungguin Soalnya- mau curhat. kita tuh suka curious ya, terutama buat tempat-tempat yang kita belum pernah datangi. Iya, Jadi iya. pasti banyak nanya juga. Pak, kalau tadi kan kita kasih kesempatan buat teman-teman di Blitar yang lagi nobar gitu ya. Tadi disaksikan juga oleh Wakapolres di sana. Dan sekarang kita kasihkan kesempatan buat teman-teman yang mau curhat secara daring atau online juga. Kita akan buka Ada Bapak, penelpon pertama. ada Bapak Teddy Setiawan yang akan bergabung bersama kita via Zoom. Oke. Selamat pagi Pak Teddy. Zaman sekarang meskipun sudah Zoom tapi kita tetap bilangnya penelpon ya. Karena kalau pen Zoom tuh agak aneh gitu. Lu. Pak Teddy, selamat pagi. Mudah-mudahan bisa bergabung sama kita. Selamat pagi Pak Teddy. Mas. Hai Selamat Pak pagi. Teddy. Silakan Pak Teddy, monggo. Ini kayak masih muda, kita manggilnya Mas Teddy aja ya. Mas Teddy, monggo Mas Teddy kalau mau curhat sama Bapak Kapolres. Skincare-nya bagus ya. Mau melaporkan Pak, keponakan udah hilang kontak, udah keluar rumah dari Sabtu, tuh nggak pulang-pulang gitu. Oke. Kehilangan apakah ini? Umur berapa Pak Teddy? Umur sekitaran 13-an, 13 tahun. Cowok atau cewek? cowok. Maaf, sudah dihubungi? Apakah memiliki nomor handphone yang bisa dihubungi misalnya? Ada nomor HP tapi udah nggak aktif, Ada, nggak bisa dihubungi. apakah ada fotonya misalnya? Foto ada, Oke, mungkin boleh diperlihatkan? di HP Pak, kalau di anu udah ada. Gak apa-apa Mas, nanti mungkin bisa dikirimkan aja ke tim kami gitu. Nanti akan dibantu juga oleh pihak Detikcom tentunya ya, bersama dengan Polri. Boleh diinformasikan mungkin terakhir informasinya pergi kemana atau hilangnya di mana? Pamitnya itu ke rumah temennya, tapi temennya di mana itu enggak diketahui gitu. Oke. Setelah itu terakhir terlihat di daerah Tawangrejo Garum gitu, tapi setelah itu udah enggak Oke. kelihatan lagi di mana. Mas, ini juga kita baru sepanjang Jumat Curhat di Detik Pagi juga kayaknya baru pertama ya kita Iya. mendapatkan kasus kehilangan orang terdekat gitu ya. Mungkin nanti dari Mas Teddy sendiri boleh didetailin lagi Pak, ciri-cirinya. Iya. Apakah itu dulu mungkin dari warna rambutnya, tinggi badan kira-kira berapa. Kemudian ciri-ciri lainnya yang bisa menekankan gitu ya untuk nanti akan jadi pencarian oleh Pak Danang dan juga tim ya Pak ya. Baik Pak Teddy. Pak Teddy nanti kontak person nanti boleh diberikan ke kami. Nanti ada tim yang mendatangin. Nanti Pak Kasat Reskrim dengan Pak Kapolsek silakan nanti langsung ditindaklanjutin, datangin, minta identitasnya dari keluarga yang belum pulang ini. Kemudian nanti kita bantu untuk cari. Sambil nanti kita infokan ke rekan-rekan Polres yang lain. Mudah-mudahan nanti segera ketemu dan bisa berkumpul lagi. Amin. Mungkin nanti teman Pak Kasat Reskrim dengan Pak Kapolsek nanti ketika datang tolong nanti sekaligus sampai tanyakan detail apakah ada permasalahan lain, kemudian teman-teman dekatnya di mana saja, kontak personnya nanti biar lebih mengerucut untuk pencariannya. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali nanti bisa berkumpul Amin. dan kondisi sehat walafiat. Terima kasih Amin. Pak Teddy. Mas Teddy, terima kasih Terima kasih, banyak. Ditunggu fotonya dan juga ciri-ciri fisik begitu ya, profiling dari sang adik. Mudah-mudahan bisa dibantu nanti oleh Bapak Kapolres dan juga timnya ya. Terima kasih banyak Mas Teddy.
Ya mudah-mudahan Terima ini kasih, Bang. Mas Teddy juga diberikan ketabahan ya sama keluarga yang lain juga untuk bisa menunggu dan juga selama proses pencarian gitu mudah-mudahan juga tetap diberikan kesabaran dan ketabahan karena tadi kerasa lah ya vibe-nya ketika kita kehilangan orang yang sangat dekat tuh bawaannya sedih, kepikiran, mau ngapa-ngapain Iya. pasti nggak enak juga gitu. Ya, udah hilang dari Sabtu lumayan ya, cukup lama Hampir soalnya. seminggu. Hampir seminggu. Baik, kita akan langsung lanjut kepada Jumat Curhat selanjutnya. Kali ini ada Bapak Ramlan. Turiana Ramlan. Pak Ramlan silakan boleh dihadirkan. Ya, halo. Nah, Selamat pagi Pak pagi, Ramlan. Pak. Silakan Pak untuk Selamat Jumat pagi. Curhatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Danang. Ya, selamat datang menjadi Kapolres Blitar Kota. Ini Pak, saya mau mengadukan mengenai fenomena balapan liar, Pak. Yang selama ini, ya selama 3 tahun terakhir saya mukim di Blitar. Sebelumnya saya tinggal di Jakarta 25 tahun. Ini sepertinya belum menemukan satu formula yang tepat untuk menyelesaikan ini. Tapi saya apresiasi juga ketika Bapak mulai bertugas, setidaknya mulai berkurang lah ya Pak. Tapi saya juga ingin menginfokan sepertinya para pelaku balapan liar ini yang biasanya di ruas Jalan Tanjung, yang pertigaan apa itu yang ke arah Turi kalau tidak salah, ini mulai pindah ke arah depan RSUA Tanjung Sari. Nah, kemudian juga kebetulan karena saya mukim di Tanjung Sari, itu setiap malam minggu pas saya jajak malam, itu sering ada apa itu lewat rombongan motor memakai knalpot brong. Itu biasanya dari arah barat menuju timur. Nah, itu mohon atensinya juga Pak. Kemudian saya juga izin melaporkan mengenai fenomena kenakalan remaja disinyalir di Kota Blitar ini sudah mulai masuk geng motor. Ya kalau berdasarkan pengetahuan saya itu juga ada dari Jakarta sepertinya. Entah niatannya buka cabang atau apa saya nggak ngerti. Tapi pengamatan saya 3-6 bulan ini itu ada. Terus sisanya saya ingin juga menyampaikan mengenai kapan-kapan boleh Pak kalau razia itu jangan hanya siang hari. Kalau bisa malam hari. Kenapa? Kebetulan kan saya kerja itu sering keluar kota menggunakan kendaraan bermotor, sering pulang malam. Ini mulai muncul fenomena banyak pengendara sepeda motor itu sepertinya abai terhadap kelengkapan alat kendaraan bermotornya. Contoh, banyak motor yang lampu belakangnya mati. Hati-hati banget tuh. Mati. Ya, itu pernah waktu itu saya pulang dari arah Malang sampai ya, tapi bukan saya yang terlibat kecelakaan. Ada orang di depan saya menabrak di depannya. Memang posisi jalan rayanya, penerangan jalannya kurang. Itu yang di depan ngerem mendadak, di belakangnya ketabrak. Itu posisi sebelum Herlingga. Itu fenomenanya sepertinya marak sekali karena tidak satu dua. Kemudian yang terakhir, ini mungkin agak sedikit bersinggungan dengan instansi lain. Mohon di area stadion, khususnya yang Masjid Ar-Rahman itu untuk parkir dan sejenisnya ditertibkan karena lama-lama itu kok sepertinya menjadi titik area kemacetan baru. Nah, sementara yang saya tahu sebelumnya itu dari instansi terkait melarang adanya bis-bis besar untuk parkir di situ. Pada kenyataannya bis-bis besar malah banyak parkir di situ dan akhirnya menimbulkan kemacetan di area sekitar SMP. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Baik, Pak Ramlan terima kasih banyak untuk curhatnya Pak. Kita akan dengarkan dari Pak Danang. Kapolres, silakan. Baik, terima kasih Pak Ramlan atas curhatannya. Jadi yang pertama tadi masalah balapan liar. Terima kasih Pak, balapan liar memang dari pertama saya jadi Kapolres Blitar Kota itu menjadi salah satu agenda. Untuk kegiatan balap liar ini sering kita lakukan patroli khususnya baik malam, siang, termasuk juga masalah knalpot brong. Beberapa kali kita lakukan kegiatan ya dari teman-teman lalu lintas itu kita amankan. Kemudian untuk
knalpotnya kita amankan, dia nanti diganti dengan knalpot yang benar. Jadi akan terus kita tetap lakukan. Kalau memang masih ada, ya memang itulah satu tandanya kalau boleh saya bicara. Kalau kita misalkan razia di tempat satu, kemudian dia pindah ke tempat lain, berarti kan tadi dia memang takut sebenarnya. Kenapa tidak berhadapan dengan petugas saja sekalian, biar nanti kita tertibkan. Berarti kucing-kucingan gitu ya Pak? Ya, nyatanya dia lari kan ke tempat lain. Iya. Jadi Seperti Tom and itulah. Jerry. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kami, tetap kita lakukan, terutama untuk kegiatan razia. Jadi terima kasih tadi sudah diingatkan. Kemudian untuk kegiatan malam hari, memang ini menjadi fenomena ya, bahwa kelengkapan kendaraan bermotor yang kurang, lampu belakangnya mati, ini kan membahayakan juga. Terima kasih Anda informasikan. Sekaligus saya pribadi juga mengajak dari Polres Blitar Kota, mengajak seluruh warga masyarakat untuk ayolah kita untuk tertib terutama sayangilah diri sendiri. Karena kenapa saya bilang sayangilah diri sendiri? Dengan kita berlaku tertib, kita menggunakan helm, kelengkapan motor itu lengkap, lampu nyala, terus kemudian kalau belok ke kanan kita sen ke kanan. Ini kan termasuk juga dengan masalah etika berkendara, ini pendidikan. Ayo kita sayangi, mulailah dengan sayangi diri sendiri dengan tertib berlalu lintas, sayangi keluarga, kemudian sayangi orang lain. Karena jalan itu bukan kita sendiri yang menggunakan, ada orang lain yang menggunakan juga. Sama-sama kita punya kepentingan, kita ingin cepat nyampe di tempat tujuan, tapi kita juga harus menyayangi diri sendiri dengan tertib berlalu lintas. Karena kadang-kadang Pak, yang jadi masalah adalah ketika misalnya kecelakaan, kalau kecelakaan tunggal itu aja udah bahaya, tapi ya oke lah. Ini kan kadang-kadang kecelakaan tuh melibatkan orang lain yang kadang-kadang gak bersalah gitu loh Pak. Itu yang lebih, itu dia. Lagi jalan, lagi nunggu lampu merah gitu ya. Mungkin lagi zikir gitu, tiba-tiba ketabrak gitu kan. Kayak pengen marah juga bingung ya, gimana. Indi ngomong zikir tuh udah alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ya la haula wala quwata illa billah. Bener. Kalau lupa baca 3 kali langsung ingat insya Allah. Alhamdulillah insya Allah ya. Sama satu lagi tadi Pak Ramlan, masalah di area stadion di Masjid Ar-Rahman. Jadi menurut kami info kan Mbak, Mas. Jadi di Blitar Kota itu harus salah satu ikon, ada masjid. Masjid itu dibangun oleh salah satu masyarakat di Blitar Kota. Itu mirip dengan masjid yang di Madinah, Masjid Nabawi. Nama masjidnya apa Pak? Ar-Rahman. Langsung kita cek loh Pak, maaf ya Pak. Masjid Ar-Rahman, boleh langsung dicek. Pengen lihat langsung ya. Jadi memang di Blitar Kota untuk tujuan wisata, tadi sudah disampaikan kan, ada Makam Bung Karno, kemudian ada Istana Gebang, itu dulu rumahnya orang tuanya Presiden pertama, terus kemudian ada Candi Panataran, termasuk wisata yang lain. Nah salah satu tujuannya adalah Masjid Ar-Rahman ini. Oke, ini Masya Allah Pak, kayak penutup-penutup yang ada di sana juga yang bisa buka tutup gitu loh. Kalau ya, kemudian termasuk di dalamnya ada di masjid, kita masuk ke dalam masjid itu wewangiannya itu mirip dengan yang di Masjid Nabawi. Yang selalu jadi oleh-oleh untuk om tante kita, mama-mama kita kalau berangkat ya. Selalu pengen bawa banyak tuh pasti. Terus kemudian ada di kita tempatnya ini imam, itu ada kiswah yang memang kiswahnya didatangkan dari sana. Jadi Masya Allah banget, ini atmosfernya seperti di Masjid Nabawi. Ini udah ada reviewnya ya dari Detik News juga. Kalau kamu pengen lihat detailnya ada di situ tuh Detikers. Ini yang jadi tadi disampaikan oleh Pak Rahman, masalah parkir bus. Nanti akan kita tindak lanjutin Pak, kita koordinasikan nanti dengan instansi terkait untuk pengaturannya, terutama tempat parkir, areal parkir. Memang di Blitar Kota ini kecil. Ada satu memang tempat di Makam Bung Karno, ada satu areal yang sudah disiapkan untuk parkir bus-bus besar. Nanti akan kita sampaikan lagi, kita coba atur agar kegiatan masyarakat yang lain tidak terganggu. Memang waktunya jam sholat memang ramai. Ya, jadi pengunjung setiap hari itu bisa ribuan. Tiap hari datang ke sini. Inilah mudah-mudahan nanti bisa membawa berkah juga, salah satu membawa berkah buat Blitar Kota, dengan adanya masjid yang jadi ikon ini. Jadi masyarakat dari luar Blitar datang ke Blitar, singgah ke masjid untuk sholat,
atau mungkin yang lain. Dan mungkin juga jadi destinasi wisata kali ya. Ada orang yang pengen datang sana, pengen Betul. sholat di situ gitu ya. Salah sengaja. satunya itu. Hmm. Jadi nanti terima kasih Pak Ramlan atas aduannya, nanti akan kita tindak lanjutin dan koordinasikan dengan instansi terkait, dengan Pemkot maupun dengan Masjid Ar-Rahman sendiri. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih ya Bapak, mudah-mudahan nanti segera ditindaklanjuti, jadi tungguin aja karena pasti dari Pak Danang dan juga tim akan bergerak cepat. Nah Pak, tadi kan kita banyak banget ngomongin soal apa yang menjadi khasnya Blitar dari tempat-tempat wisata maupun sejarahnya, sampai tadi kita udah bahas oleh-olehnya juga. Pak, ada satu juga yang menjadi perhatian masyarakat gitu ya, dimana kita bisa bilang mungkin beliau ini lagi trending karena juga populer banget di kalangan milenial dan juga Gen Z ya Pak ya. Siapa Kita itu? mau terhubung dengan yang satu ini Detikers ya. Beliau adalah Gus Ikdam. Apakah kita mungkin sudah tersambung dengan Gus Ikdam sekarang? Boleh kita panggilkan? Selamat pagi menjelang siang Gus Ikdam. Pagi untuk Mas Indi ya. Mas Aryo Mas dan Mbak Aryo Indi. sama Mbak Indi di sini. Dan Mbak Indi. Iya. Pagi dan Bapak Kapolres Pak Danang. Assalamualaikum Gus Ikdam. Assalamualaikum, Gus Ikdam, Gus. apa kabar? Sehat Gus Ikdam? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir bersama kita di sini Gus Surprise Ikdam. ini. Surprise buat Pak Danang juga ya tentunya ya. Matur suwun Gus. Saya ikut perintah komandan kita. Gus Ikdam mungkin boleh Siap, kapan-kapan main juga ke studio kita Gus Ikdam. Siap. Nanti kita jadwalkan lah. Betul, Itu Gus dia. Ikdam ya. Kita senang banget ya kalau punya tokoh-tokoh yang menjadi pendakwah dan dekat dengan kalangan anak muda, milenial, Gen Z. Karena kita tuh Betul. sebagai milenial dan Gen Z tuh kadang kalau misalnya yang dengerin dakwah terlalu menggurui gitu kadang nggak masuk. Benar. Kadang kayak apa, tapi kalau yang pendekatannya tuh kayak friendly tuh kita langsung jadi kayak tuh mau kan menyelami agama, menjadi pribadi yang lebih baik tuh kayak semuanya tuh enak aja gitu. Betul. Dan Gus Ikdam ini adalah pendiri Majelis Taklim Sabilo Taubah. Betul, dan juga pengurus dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam 2 di Desa Karanganyar, Kabupaten Blitar. Dan dikenal dengan oleh masyarakat luas gitu ya sebagai pendakwah millennials dan mudah berbaur dengan semua kalangan. Masya Allah, Gus Ikdam. Tapi ini menarik banget begitu ya, menjadi salah satu kebanggaannya warga Blitar nih. Gimana perasaannya sih Gus Ikdam ketika misalnya menjadi bagian dari warga Blitar nih? Iya, Gus Ikdam ini Aryo mau diruqyah soalnya gak pernah sholat Gus Ikdam. Astagfirullahaladzim, enggak Gus Ikdam. Siap. Kita jadwalkan nanti untuk Mas Aryo di Rukyah aja. Bener. Kita semua setuju. Gus Ikdam tolong Gus Ikdam. Salah satu kebanggaan kami sebagai warga Blitar memiliki Bapak Kapolres yang baru yang sangat dekat dengan masyarakat. Luar biasa beliau. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah, Pak Danang. Masih muda, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Danang itu sering hadir di tengah-tengah acara kita. Mungkin jadi ini Bang Aryo. Dalam 1 minggu itu kita ada acara setiap malam Selasa dan malam Jumat. Jadi kalau malam Selasa seperti yang dikatakan Mbak Indi tadi, kita itu ada acara pengajian yang sifatnya ya pendekatan. Pendekatan secara emosional, kita buat santai, enjoy, itu setiap malam Selasa. Kalau malam Jumat nanti ada kegiatan baca sholawat. Baca sholawat. Gitu. Dan Alhamdulillah Bapak Kapolres kita biasanya hadir. Bahkan luar biasa, beliau itu cara menghimbaunya juga nggak kalah dengan saya. Dibikinin kaos, mungkin belakangnya nanti ada background lalu lintasnya untuk menaati lalu lintas. Ini jamaah Gus Ikdam, dekengane pusat, taati lalu lintas dan sebagainya. Bikin 100 biji, 50 biji nanti disebarkan. Jadi kita pelan-pelan sinergi kita itu luar biasa. Jadi memang gitu Pak. Iya, bisa dikatakan bahwa Gus Ikdam ini memang kan selalu gitu ya mengajak masyarakat begitu ya, merangkul masyarakat, kemudian kaum milenial juga kaum muda, dan
berkolaborasi juga dengan Pak Danang juga yang gayanya juga anak muda banget. Betul, setuju banget. Apalagi kan kalau misalnya kita tahu juga dapat informasi sekalinya dakwah ini Gus Ikdam yang datang tuh sampai ratusan ribu orang pengajian. Masa? Which is itu tuh kayak menurut gue sesuatu yang udah mulai langka ya di era zaman sekarang. Anak muda tuh sampai mau kayak menghabiskan waktunya datang off air gitu kan. Biasanya kan anak muda udahlah gue streaming aja gitu. Tapi kan untuk mengumpulkan masa sebanyak itu tuh kayak luar biasa. Artinya mereka punya niat ya. Kita butuh ngeluarin ongkos, tenaga, waktu gitu. Gus, Emang iya Gus, rata-rata anak muda yang datang ratusan ribu ini? 70% anak muda. Masya 70%. Allah. Ya, bahkan sekarang itu kadang menjadi salah satu apa ya trayek tujuan setelah wisata kemana atau ke Wali Songo atau kemana nanti malamnya itu ke tempat kita. Oh, aku juga mau kayak gitu. Kalau gitu rundownnya ntar ke Blitar, mungkin ke makam Soekarno, ke Masjid Ar-Rahman, habis itu malamnya pengajian, Oh, nonton Masya Allah, musik Anda. dan kemajuan Aryo diapresiasi, temennya mau jadi bener. Ikutin Enggak, dong Aryo. bentar. Gus Ikdam Aryo gak pernah sholat Jumat, habis ini dia gak sholat Jumat pasti Gus Ikdam. Enggak, soalnya kan Bang Aryo itu sholatnya setahun sekali, Mbak. Ini harus diruqyah, Gus Ikdam udah bukan cuma pengajian, harus ruqyah langsung ini. image aku rusak di sini. Tapi tapi ini beneran si Gus, kapan-kapan kalau kita ke Blitar berarti bisa datang ke pengajiannya Gus Ikdam ya? Nah, nanti sama Bapak Danang tak Siap. ajak keliling, Jadi kita bisa tahu ribuan atau bahkan ratusan jamaah itu yang hadir. Ada yang di jalan raya, ada yang di bawah pohon sengon. Aduh enak banget. Tempatnya bermacam-macam, ya seadanya. Oh, Tapi Masya Allah sampai jam 11-12 keadaannya tenang. Masya Allah. Keadaannya Ya, Gus Ikdam, luar biasa. tapi ini kita nggak ada kayak war tiket gitu ya Gus Ikdam, langsung datang aja ya? Kita juga nggak ada undangan, undangan, anjuran harus datang, tidak ada. Tiket pun kita juga nggak ada. Datang aja Jadi ya Gus ya? mereka itu mulai jam 3 sore, jam 2 itu sudah ramai tempat kita. Makanya kayak saya itu ketika mau ketemu sama Bapak, nanti kita itu mau ngobrol sinergitas lah antara ulama dengan umaro itu, kita punya program apa untuk kebaikan masyarakat ini. Ya. Kita nggak pernah ketemu di pondok. Oh. Jadi kita mesti cari tempat lain karena pondok sudah terancam terkepung massa. Terkepung. Luar biasa Gus Ikdam, kita Iya. senang banget ya. Aku kebayang sih tempat yang dipenuhi oleh banyak teman-teman yang niatnya udah baik ngaji, pasti energinya luar biasa Aduh, sih ya. iya, Kita iya. memanjatkan doa bersama-sama. Bener. Insya Allah auto dijabah, insya Allah Amin. tuh ya. Bicara tentang kolaborasi Gus, menurut Gus Ikdam nih ya, gimana nih tentang Jumat Curhat yang saat ini dilakukan juga di Blitar oleh Bapak Kapolres nih? Iya, ini tadi saya sebelumnya ya, ini belum salam saya tadi, lupa saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya sugeng pagi. Saya tadi sebenarnya saya itu bangsawan, bangsa taniawan, karena tidur saya jam 7 pagi. Nah ini tadi sudah dioprai saya bangun, luar biasa. Jadi gini, saya dari tadi ngamati, Masya Allah mulai ada yang curhat masalah lalu lintas, curhat masalah kehilangan, curhat masalah apa, luar biasa. Dan ini memang yang apa ya, sesuai dengan apa yang dikeluhkan masyarakat Blitar. Mungkin masyarakat Blitar itu akan lebih dekat dengan para pemimpin, mungkin dengan kiainya, mungkin dengan pejabatnya, ini luar biasa. Dan saya kira ini adalah jawaban untuk masyarakat Blitar. Mereka akan semakin plong, akan semakin bahagia ketika langsung mendapatkan jawaban seperti ini. Karena biasanya para masyarakat itu khususnya kalangan yang di bawah, mungkin kalangan yang jauh dengan pejabat, jauh dengan kiai, mereka itu kadang memiliki perasaan merasa tertinggal sendiri. Kadang tidak, merasa nggak tersentuh, merasa nggak terdengarkan atau gimana. Padahal kita yang di atas itu juga masih berjuang. Mungkin Bapak Danang itu juga masih mencari solusi untuk keamanan apa, untuk penanggulangan
balap liar atau apa. Jadi ketika ada jawaban seperti itu, oh kita itu ternyata masih diperjuangkan, masih apa. Bahkan seperti saya sendiri yang memiliki ribuan jamaah, juga banyak pulang jamaah Gus. Itu ada yang nggak punya lampu, ada yang nggak punya apa. Padahal kita juga menghimbau dengan sepenuh hati. Tapi kita juga berusaha menerima keluhan atau apa. Ya memang ini luar biasa ini acara ini. Apalagi karena keluasan Bang Aryo dengan Mbak Indi ini. Waduh, makasih Gus Ikdam. Tetap tapi kita belajar dari Gus Ikdam sih gimana caranya merangkul ya banyak sekali jemaah gitu. Dari katanya baru punya 7 jemaah sekarang udah 66.000 lebih jemaahnya. Artinya pendekatannya kan enak gitu, masuknya tuh bisa diterima sama semua kalangan, ceria ya. Kita juga. Bahkan dari luar kota, bahkan luar pulau juga itu. Jadi kita juga ada live streaming. Tapi tidak jauh dari Bapak Kapolres, kita juga banyak orang komplain atau keluhan apa. Karena kita kan melibatkan sound system. Jadi suaranya itu nyampe, kan kadang juga ada yang terganggu. Itu. Ya. Aduh kalau dengerin Gus Ikdam ngobrol tuh kayak bawaannya pengen Jumatan sekarang gitu. Belum waktunya, belum. Maaf. Belum, jangan duluan gitu. Iya maaf. Gus Ikdam, anyway terima kasih banyak sudah berkenan untuk bergabung bersama kita di sini nih. Terima kasih banyak karena sepertinya juga Gus Ikdam harus mempersiapkan untuk Jumatan ya, bentar lagi ya. Betul sekali ya. Tadi baru tidurnya jam 7 gitu kan ya. Jadi silakan Gus Ikdam, terima kasih banyak. Oke, mungkin katanya ini memang terima kasih. Iya. Ini katanya mau ada doa bersama juga Gus Ikdam. Di acara ini. Itu banyak dari polsek-polsek itu kumpul semua. Oh iya. Oh boleh. Ya nggak apa-apa ya doa. Ya. Di Polres juga lagi pada kumpul semua ini, silakan Gus Ikdam. Masya Allah luar biasa. Jadi sebelum doa sedikit saya menyampaikan memang ini yang kita harapkan dan ternyata ketika ulama dan umarok, ulama dan pejabat itu bersatu ternyata sejalan dengan apa yang didawahkan Allah di dalam surat Asy-Syura, syara ala minaddin mawasobihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa mawasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Tujuannya apa? Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala an aqimuddin, untuk menegakkan agamanya Allah, untuk menegakkan kebenaran, dan yang nomor 2 untuk wala tatafarraqu fih, agar kita tidak tercerai-berai antara rakyat, antara masyarakat, antara pemimpin, antara ulama, kita bersatu, rukun. Dan yang paling penting ini menjelang Pilpres, jangan sampai kita membeda-bedakan, karena beda pilihan jangan sampai kita itu bertengkar. Ayo kita rukun, beda pilihan, beda hobi itu biasa. Saya mohon untuk masyarakat Blitar dan sekitarnya, kita harus rukun dalam kebaikan, mutaba'atul jamaah. Itu dari saya, pesan singkat saya itu sudah kita berdoa bersama ya. Doa semua bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afat da'i dini wa dunya wal akhirah. Allahumma habib lana iman wa zainu fi qulubina wa karihna kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Allahumma rizukna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Ya Allah, selamatkan kami dari mara bahaya ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari pertikaian ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah, berilah kemudahan dalam hidup kami ya Allah. Berilah kami istiqomah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mas Aryo ya, makasih. Mas Aryo, Mbak Indi. Terima kasih banyak Gus Ikdam waktunya. Luar biasa kita bisa terhubung sama Gus Ikdam juga. Pak Danang terima kasih ya punya Gus Ikdam yang pasti jadi kebanggaan Blitar juga ya Pak ya. Pak Danang bilang emang, wah ini kebanggaannya warga Blitar. Iya. Wah no wonder sih Pak.
Masya Allah banget. Aku kalau ke Blitar mudah-mudahan bisa ketemu sama Gus Ikdam. Amin, Iya. amin, amin insya Allah ya. Pak Danang mungkin untuk menutup obrolan kita pagi hari ini juga gitu ya Pak. Dimana kita ketahui bahwa tadi kita udah doa bersama, mudah-mudahan juga kita berdoa untuk kelancaran. Kita kan mau tahun politik ya Pak ya, ini udah mulai memanas juga gitu. Dan kita tahu kalau Blitar juga kan ini banyak banget ya para pengikut NU-nya. Kalau dari Polres apa yang disiapkan Pak untuk nanti mungkin juga para pemilih di Blitar tuh seperti apa sih Pak behaviornya? Untuk persiapan pemilu, kita udah melaksanakan operasi Mantap Rata. Jadi kemarin kita udah lakukan simulasi Sispam kota. Ya. Jadi kalau itu digunakan kenapa? Kalau nanti terjadi situasi kontingensi sesuatu hal yang ada di wilayah kota, nanti kita sudah siap untuk melaksanakan. Jadi bukan hanya Polri saja pengamanan, dibantu dengan TNI, dengan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, stakeholder terkait. Jadi masing-masing sudah bisa melaksanakan, tempatnya nanti di mana saja. Termasuk juga masyarakat, biar paham. Terus kemudian untuk persiapan pemilu, saat ini Polres sendiri itu kita menyiapkan ada 360 personil, nanti ditambah lagi perbantuan dari Polda 150 personil, tambah lagi nanti dari TNI untuk menjaga. Masih ditambah lagi nanti dari teman-teman dari Satpol PP, terus kemudian nanti dari Linmas untuk pengamanan pemilu, termasuk untuk di wilayah hukum Polres Blitar Kota ada 1.577 TPS yang harus kita amankan. Yang itu yang harus kita amankan. Jadi nanti pelaksanaannya mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah hukum Blitar Kota, yang di 9 kecamatan, untuk kita tetap melaksanakan pilihan masing-masing. Pilihan boleh berbeda, pendapat boleh berbeda, warna bendera berbeda, bendera parpolnya berbeda, tapi tetap satu tujuannya. Tetap kita benderanya satu, merah putih. Kan sudah sama nih. Benar, kita udah Bajunya, siap merah digerek putih. ini Detikers ya. Lihat merah putih di sini. Jadi untuk Indonesia maju. Itu dia. Indonesia maju. Ini sebelum kita pamitan begitu ya Pak, kita juga belum menyapa terlebih dahulu karena ada dari Polsek Kepanjen Kidul yang juga bergabung bersama kita katanya. Halo. Ini kita mungkin bisa lihat juga ya dari yang sekarang streaming. Streaming langsung. Di live chatnya Detik Pagi juga. Di hari Jumat Masya ini. Allah. Kirain langsung tergabung bersama kita secara Zoom, tapi tadi ada di kolom chat katanya. Salam untuk teman-teman dari Polsek Kepanjen Kidul, terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini. Boleh dong kalau gitu kita kembali lagi tadi untuk teman-teman yang saat ini juga lagi ada di Blitar Kota ya. Lagi semuanya terima kasih banyak sudah menyaksikan kita di sini bergabung nonton bareng. Terima kasih. Aduh menyenangkan Terima kasih banget. Mas Aryo. Sama-sama Bapak, terima Terima kasih kasih. sudah berkenan untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan kita berdua juga bisa berangkat ke sana ya dia. Segera mudah-mudahan ya. Ini beneran ditunggu loh. Iya Pak, Ya, soalnya benar, kita selama ini serius. tahunya kalau liburan ya ke Bali lagi gitu kan. Pak kita belum eksplor Jawa juga sampai segitunya. Dan kita berdua suka banget sama kebudayaan Pak. Jadi kalau ada candi gitu-gitu tuh kita demen ya Andi ya. Betul gitu, karena Iya, kan itu kita dia. udah terlalu pusing melihat gedung di sini ya Pak ya. Kita pengen yang kayak ada suatu bangunan yang sangat-sangat artistik. Betul. Dan juga di alam terbuka. Itu Betul. dia. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang nonton Nobar ya di Blitar bersama Wakapolres Kompol Yoyo Dwi Purnomo STSI KMH. Terima kasih banyak. Sekali lagi salam, selamat berweekend ria, selamat Jumatan juga bagi para prianya. Siap. Terima kasih banyak. Dan yang perempuan jangan lupa keputrian ya. Enggak itu kalau gitu. Sekolah ya. Pak Danan terima kasih banyak juga sudah berkenan untuk hadir di sini Pak. Jauh-jauh Thank dari you. Blitar. Kita banyak dapat oleh-oleh nih ya, selain Iya. ada Jumat Curhatnya, tadi juga kita jadi tahu nih berapa destinasi wisata yang bisa kita datengin kalau kita ke Blitar ya Pak ya. Lagi-lagi Masih oleh-oleh banyak yang lain perempuan. itu. Masih banyak. Tuh kan, Masih. harus visit berarti minimal 3 days Masih. 2 night. Ya gak sih? 3 hari 2 malam. Siap Bapak, nanti kita kontek-kontekan kalau kita ke sana ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Bapak seperti biasa kita bakal jangan tidur lagi bareng-bareng boleh ya Pak ya. Oke. Dengan Itu dia. Siapa takut? Siap takut, mantap ya. Ya kalau gitu Detikers sekian ya detik paginya di hari Jumat ini yang menutup minggu ini juga. Dan tentunya di Jumat Curhat bersama dengan AKBP Danang Setio Pambudi Soekarno SHSIK selaku Kapolres Blitar Kota. Dan akhir kata kami mewakili seluruh kita kru yang juga
petugas. Teman-teman yang ada di Blitar Kota juga mau ikutan Jangan Tidur Lagi bareng-bareng ya, boleh ya? Kayak tadi ya. Siap kalau gitu. Sama persis. Jangan lupa nih buat Bapak Ibu sekarang yang menyaksikan, follow semua sosial media kami di @detikcom on Instagram dan juga TikTok. Jangan lupa di-subscribe juga YouTube channelnya Detikcom, sama selalu dibuka untuk informasi terkini dan terupdate di www.detik.com. Dan jangan lupa kita masih akan kembali lagi di hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 11 siang ya. Sekarang waktunya kita semuanya untuk pamit undur diri dan jangan lupa nonton terus Detik Pagi. Jangan tidur lagi.